Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina. Maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah. Agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan sudah rajin beribadah,
berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua baik-baik dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Hari ini saya akan menyampaikan tema kesukaan Tuhan. Setiap kita pasti memiliki kesukaan. Ada yang kesukaannya olahraga, ada yang kesukaannya baca buku, ada yang kesukaannya jalan-jalan, ada yang kesukaannya makan-makan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba kita renungkan, mana lebih sering kita memikirkan kesukaan kita atau memikirkan kesukaan orang lain? Kalau kita mau jujur, mungkin kita berkata bahwa kita lebih sering memikirkan kesukaan kita. Bagaimana dengan Tuhan sekarang? Apakah kita lebih sering memikirkan kesukaan Tuhan atau lebih sering memikirkan kesukaan kita? Hari ini saya ingin mengajak kita untuk memikirkan kesukaan Tuhan lebih daripada kesukaan kita. Paling tidak, ada 3 kesukaan Tuhan yang kita akan pelajari hari ini. Saudara mau tahu? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, kesukaan Tuhan ialah apabila kita mengenal Dia. Boleh ucapkan sama-sama, apabila kita mengenal Dia. Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 9 ayat yang ke-23 dan 24, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini bagaimana mengenal Dia itu merupakan hal yang disukai oleh Tuhan. Karena itu kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Dia, untuk menyukakan Dia. Apa akibatnya kalau kita tidak mengenal Tuhan? Firman Tuhan katakan dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata akibatnya fatal kalau kita tidak mengenal Dia. Kenapa? Karena dengan tidak mengenal Dia, maka kita akan menyimpang dari jalan-jalan yang Dia sudah tetapkan. Artinya kita melanggar firman Tuhan, artinya kita berdosa kepada Tuhan, dan akibatnya dengan sendirinya upah dosa adalah maut, kita akan binasa. Karena itu saya mengajak sekali lagi kita untuk mengenal Tuhan. Biarlah kita mencari kesukaan bagi Tuhan. Yang mau katakan amin. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Yang pertama, kita bisa mengenal melalui firman-Nya. Kita baca Alkitab setiap hari, kita renungkan firman Tuhan setiap hari, kita mengerti Allah yang kita sembah di dalam Tuhan melalui Alkitab ini adalah Allah yang pencipta langit dan bumi, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang mengaruniakan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan keselamatan kepada kita, Allah yang mempedulikan kita, Allah yang menjadi Bapa kita, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab yang kita baca. Karena itu, baca Alkitab setiap hari. Jangan sampai tidak. Buat catatan-catatan dari Alkitab yang saudara baca, supaya kita lebih mengenal Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang kedua, kita bisa mengenal Tuhan melalui pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Baik pengalaman hidup yang enak, yang baik, maupun yang tidak enak atau tidak baik secara manusia. Tuhan seringkali mengizinkan hal itu terjadi. Untuk apa? Untuk kita lebih mengenal Dia. Kadang-kadang pengalaman yang enak kita hanya melihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang baik. Kita hanya mengenal Allah Bapa yang mempedulikan kita. Tapi bagaimana dengan pengalaman yang tidak enak?
Kadang-kadang kita melihat justru dalam pengalaman yang tidak enak yang Tuhan izinkan terjadi, kita melihat bagaimana Allah yang sangat peduli kepada kita, Allah yang memperhatikan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Allah yang memberikan jalan keluar. Kadang-kadang juga melalui pengalaman yang tidak enak, kita belajar bahwa Allah yang menegur kita, yang menyatakan kekudusannya bagi kita. Yang ketiga, kita bisa belajar mengenal Tuhan dari kesaksian orang lain. Bagaimana ketika kita mendengar kesaksian orang lain yang dipulihkan rumah tangganya, yang dipulihkan bisnisnya, yang dibebaskan, dilepaskan dari keterikatan dan kebiasaan buruknya. Ketika kita melihat dan mendengar kesaksian mereka, maka kita belajar mengenai Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi lewat kesaksian mereka. Dan yang keempat, kita bisa mengenal Tuhan melalui ciptaan Tuhan. Kalau kita melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa, alam semesta ini, kita pasti akan melihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia bisa ciptakan matahari, bulan, bintang, laut, semua segala yang ada di dalam dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan. Kita melihat bagaimana ciptaan Tuhan yang lain, bukan hanya alam semesta, tetapi juga ada binatang-binatang yang luar biasa. Ada tumbuh-tumbuhan, pohon, ada tanaman-tanaman, ada bunga-bunga, ada buah-buahan yang kita bisa lihat kebesaran Tuhan. Lewat ciptaan Tuhan kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Mari kita mengenal Tuhan lewat apa yang tadi saya sudah sebutkan. Ada tanda-tanda orang yang sudah mengenal Tuhan, yaitu orang ini akan semakin takut akan Tuhan, semakin menghormati Tuhan, semakin hidup dalam kekudusan, semakin mau melakukan kehendak-Nya, semakin suka memuji dan menyembah Dia, semakin suka berdoa dan berkomunikasi dengan Dia, dan semakin intim dengan Dia. Itu sebabnya mengapa mengenal Tuhan menjadi kesukaan Tuhan. Karena lewat mengenal Dia, kita mengalami hal-hal yang baik, dan Tuhan juga dipermuliakan lewat kehidupan kita. Yang mau mengenal Tuhan, sama-sama katakan amin. Yang kedua, apa yang menjadi kesukaan Tuhan ialah ketika kita menghasilkan buah bagi Dia. Boleh ucapkan sama-sama, ketika kita menghasilkan buah bagi Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama, kedua, 8 dan 16. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini ternyata menghasilkan buah itu sangat disukai oleh Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita menghasilkan buah, kita mempermuliakan Dia. Dan bukan hanya itu saja, tapi ketika kita menghasilkan buah, maka Tuhan bisa memberikan apa yang kita inginkan. Bahkan ketika kita sudah berbuah pun, Tuhan membersihkannya supaya kita lebih banyak berbuah. Artinya supaya kita lebih banyak memuliakan Tuhan, dan supaya kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Karena itu kita mari hasilkan buah dalam kehidupan kita. Buah apa yang Tuhan inginkan kita hasilkan? Yang pertama, Tuhan ingin supaya kita menghasilkan buah pertobatan, yaitu kehidupan yang berubah dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru. Mungkin sebelum kita bertobat, kita berjudi, kita berzina, kita mabuk-mabukan, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita terikat dengan obat-obatan, pornografi. Tetapi setelah kita bertobat, kita berhenti semuanya. Inilah buah pertobatan. Yang kedua, apa yang Tuhan inginkan kita hasilkan, yaitu buah perbuatan baik. Buah perbuatan baik merupakan hal-hal yang kita lakukan yang baik sifatnya,
Misalnya baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Kita bekerja dengan giat, kita bekerja dengan rajin, kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita membantu orang lain, kita menolong orang lain, itu adalah perbuatan baik, buah yang harus kita hasilkan. Kita juga bisa memberikan bantuan bagi orang-orang sekitar kita, di sekeliling kita. Kita memikirkan apa yang kita bisa lakukan bagi kota dan bangsa kita, itu adalah perbuatan baik, buah yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita bisa menghasilkan buah Roh Kudus, yaitu buah yang kita hasilkan, sifat-sifat, karakter yang kita hasilkan karena dituntun oleh Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita hasilkan dalam kehidupan kita karena kita dipimpin Roh Kudus. Dan yang keempat yang Tuhan inginkan kita hasilkan adalah buah jiwa, buah kehidupan yang kekal, di mana kita membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita beritakan Injil, kabar baik, sehingga mereka datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Biarlah kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita, karena ini menjadi kesukaan bagi Dia. Yang mau menghasilkan buah, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita melihat apa yang menjadi kesukaan Tuhan yang ketiga, yaitu mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 44, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu adalah hal yang sangat menyukakan hati Tuhan. Mengapa demikian? Bukan hanya menyukakan hati, karena ini sudah merupakan hukum Tuhan, di mana ketika kita tidak mengasihi Tuhan dan sesama kita, maka kita sedang melanggar firman Tuhan atau sedang melanggar hukum Tuhan. Karena itu mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Yaitu ketika kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Firman-Nya di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti perintah-perintahku. Tuhan ketika berbicara kepada kita, kita harus mengikuti apa yang jadi kehendaknya, apa yang jadi tuntunannya, apa yang jadi arahannya. Meskipun kadang-kadang mungkin secara akal manusia sulit untuk kita cerna. Mungkin secara manusia itu susah sekali, dan bahkan mungkin perlu effort yang lebih lagi. Tapi ketika kita tahu itu adalah perintah Tuhan dan kehendak Tuhan, kita lakukan, maka kita sedang mengasihi Tuhan. Kita juga bisa mengasihi Tuhan dengan mengasihi ciptaan Tuhan. Tadi kita sudah katakan bagaimana ciptaan Tuhan itu kita bisa mengenal Tuhan. Dan ketika kita mengasihi ciptaan Tuhan, kita sedang mengasihi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita? Yaitu ketika kita mengampuni orang yang bersalah pada kita. Kita tidak menyimpan kesalahan mereka dalam hidup kita. Kita sedang mengasihi mereka. Ketika kita memberikan kesempatan kepada orang yang bersalah untuk berubah, kita juga sedang mengasihi mereka. Ketika kita berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang yang berbuat jahat kepada kita, kita lakukan kebaikan kepada mereka, kita sedang mengasihi sesama kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah kita mencari kesukaan Tuhan, yaitu dengan mengenal Dia. Yang kedua, dengan menghasilkan buah bagi Dia. Dan yang ketiga, dengan mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita. Yang mau katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini kami boleh diingatkan bahwa kami harus mencari kesukaan Tuhan. Dan hari ini kami mengerti bahwa kami bisa menyukakan Tuhan dengan mengenal Engkau lebih lagi. Kami berdoa biarlah kami boleh terus membaca firman Tuhan setiap hari, dan kami merenungkannya, kami boleh mencatat,
Kami boleh melihat bagaimana Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa lewat pembacaan Alkitab kami. Dan kami berdoa biarlah kami juga boleh melihat melalui pengalaman hidup kami. Ada banyak hal yang kami boleh pelajari dan kami boleh kenali bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Dan kami juga boleh belajar dari kesaksian orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan menolong kami mengenal Engkau lebih lagi. Kami juga mau belajar mengenal Engkau lewat ciptaan-Mu Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana ciptaan yang luar biasa ini menggambarkan Allah yang luar biasa. Bapak, terima kasih, kami juga mau menghasilkan buah dalam hidup kami. Kami mau menghasilkan buah pertobatan, kami mau menghasilkan buah perbuatan baik, kami mau menghasilkan buah Roh Kudus, dan kami mau menghasilkan buah jiwa untuk kehidupan yang kekal. Engkau menolong kami untuk bisa menghasilkan buah-buah ini. Dan kami juga mau belajar mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami supaya kami terus melakukan apa yang jadi kehendak-Mu. Dan kami boleh mengasihi ciptaan-Mu. Dan kami juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami juga boleh memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ingin berubah, dan kami melakukan perbuatan baik kepada mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.